Pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin berlangsung di Alaska dan menjadi sorotan karena adanya momen simbolis jabat tangan keduanya. Uniknya, momen itu diiringi kehadiran pesawat pembom siluman Amerika Serikat B-2 Spirit yang menambah kesan dramatis sekaligus menunjukkan kekuatan militer AS di tengah pertemuan politik tingkat tinggi. Sebuah pangkalan militer di Alaska, yang biasanya hanya jadi arena latihan jet tempur, tiba-tiba berubah jadi panggung pertemuan dua tokoh besar dunia. Bukan di Gedung Putih, bukan di Kremlin, tapi di tengah dinginnya Anchorage, di markas militer Amerika. Dan siapa yang datang? Yap, dua orang yang kalau ketemu, dunia langsung heboh. Donald Trump dan Vladimir Putin. Pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus, ada sebuah momen yang bikin seluruh dunia melirik ke utara jauh sana, tepatnya di Alaska dingin. Lokasinya bukan sembarang tempat. Ini di Joint Base Elmendorf-Richardson, fasilitas militer super ketat yang biasanya cuma tentara yang bisa masuk. Tapi hari itu, dua tokoh besar dunia nongol di sana, Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, bayangkan suasananya. Langit Alaska biru dingin, tapi di atas udara sudah riuh dengan pesawat-pesawat militer Amerika. Ada jet yang meraung, ada juga pengebom siluman B-2 yang biasanya cuma muncul di film perang, sekarang betulan melintas di atas kepala. Jadi sebelum dua pemimpin ini bersalaman, seolah langit sudah kasih soundtrack dramatis dulu. Sekarang, bagian yang agak lucu, tapi juga menarik. Trump ternyata datang duluan. Pesawat kepresidenannya, Air Force One, mendarat lebih awal. Tapi, beliau tidak mau langsung keluar. Nggak mau langsung keluar dari pesawat Air Force One. Menunggu. Kenapa? Karena katanya, Trump nggak mau turun dulu kalau belum ada Putin. Seolah-olah bilang, ngapain saya berdiri kedinginan nunggu di bawah? Saya tunggu aja di dalam pesawat. Biar pas Putin datang, baru kita barengan. Kesannya, bukan cuma soal protokol, tapi juga soal gengsi. Putin, dengan gaya khas orang Rusia, datang santai. 10 menit, 20 menit, 30 menit kemudian baru nongol. Jadi bayangkan, Trump di dalam pesawat sudah siap, tapi ngambekan elegan. Enggak, saya nggak turun dulu, tunggu si Putin. Akhirnya, begitu Putin tiba, barulah Trump keluar. Dan momen itu langsung disorot kamera seluruh dunia. Dua presiden adidaya berjabat tangan di atas tanah Alaska. Jabatannya serius, formal, tapi bikin semua orang penasaran. Apa yang mereka bicarakan setelah itu? Setelah salaman selesai, mereka berdua tentu nggak jalan kaki biasa. Oh, tentu tidak. Mereka langsung diarahkan ke limo kepresidenan yang sudah menunggu. Dua mobil mewah dengan kaca anti peluru, ban tahan ledakan, dan interior yang mungkin lebih nyaman daripada ruang tamu kita semua. Di dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan, konvoi kepresidenan itu seperti pawai kekuatan militer kecil-kecilan. Helikopter Black Hawk berputar di udara, pasukan bersenjata lengkap berjaga di sisi jalan, dan tentu saja, semua kamera media dunia sudah fokus merekam setiap detik momen ini. Trump duduk di dalam limonya yang dijuluki The Beast, sambil sesekali melirik keluar jendela yang tebalnya seperti kaca akuarium raksasa. Putin, di sisi lain, dengan gaya khasnya yang tenang seperti lagi mau ke sauna Rusia, duduk santai di dalam mobilnya. Kontras sekali, satu penuh ekspresi, satunya lagi penuh ketenangan. Begitu mereka tiba di gedung pertemuan, pintu mobil dibuka perlahan. Pasukan pengamanan langsung membentuk barisan. Suasana benar-benar tegang. Sampai-sampai kalau ada burung camar lewat pun mungkin langsung disorot radar. Kedua pemimpin ini berjalan masuk, dan bayangkan setiap langkah mereka seperti dihitung-hitung oleh seluruh dunia. Kamera zoom in, wartawan menahan nafas, analis politik mulai menebak-nebak apakah mereka akan membicarakan kerjasama besar atau justru ketegangan baru. Di dalam ruangan pertemuan, suasananya dibuat sangat formal. Bendera Amerika dan Rusia berdiri sejajar, meja panjang mengkilap, kursi empuk berjejer rapi, dan tentu saja ada segelas air putih di depan masing-masing presiden, karena bahkan pemimpin dunia pun butuh minum sebelum ngomong serius. Trump terlihat membuka percakapan duluan dengan gaya tangan khasnya yang penuh gerakan, sementara Putin hanya mengangguk pelan, tersenyum tipis, seperti sedang membaca buku strategi catur di kepalanya. Semua orang yang hadir di ruangan itu tahu, setiap kata,
setiap ekspresi bisa jadi sinyal penting bagi dunia luar. Di ruang pertemuan itu, suasana benar-benar hening. Bahkan suara jam dinding pun terasa seperti ketukan dramatis. Para penerjemah duduk di belakang dengan headphone menempel di telinga, siap menerjemahkan setiap kata dengan cepat. Tapi bisa dibayangkan betapa deg-degannya mereka, karena salah sedikit saja bisa bikin dunia salah paham. Trump mulai berbicara duluan, dengan kalimat penuh energi dan gestur tangan yang seakan sedang memberi instruksi kepada orkestra. Putin hanya menatap lurus, sesekali tersenyum tipis, sambil mengangguk seperti guru matematika yang sedang menilai jawaban muridnya di papan tulis. Topik demi topik pun muncul. Ada isu keamanan global, pembicaraan soal nuklir, dan bahkan diskusi tentang kerjasama ekonomi. Setiap kali Trump berbicara panjang lebar, Putin menjawab dengan singkat, tapi penuh makna seperti kalimat misterius dari film spionase. Sesekali suasana mencair. Trump melempar komentar ringan, membuat beberapa orang di ruangan ikut tersenyum menahan tawa, sementara Putin hanya menaikkan alisnya satu sisi, sebuah ekspresi yang bisa berarti 1000 arti. Di meja itu, gelas air putih yang awalnya penuh perlahan mulai berkurang. Tangan keduanya sesekali bergerak mengambil catatan kecil, dan di belakang mereka, para penasihat tampak serius mengamati, mencatat, dan saling bertukar pandang. Kamera resmi dari masing-masing negara juga ikut merekam, hanya mengambil sudut terbaik. Jadi, kalau nanti ditayangkan di televisi, wajah kedua presiden tetap tenang, meskipun mungkin di balik meja sedang ada perdebatan yang cukup panas. Pelan-pelan, nada pembicaraan mulai berubah. Kalau tadi masih ada senyum tipis dan gestur santai, sekarang ekspresi kedua pemimpin itu makin tegang. Trump mulai mengeraskan suaranya sedikit, tangannya bergerak lebih cepat, seperti orang yang lagi meyakinkan lawan debatnya di televisi. Putin tetap duduk tenang, menatap lurus, hanya sesekali menggeleng pelan seperti bilang, "Tidak segampang itu, Donald." Para penerjemah di belakang mulai keringetan. Bayangkan, mereka harus menerjemahkan setiap kalimat dengan seakurat mungkin, padahal topiknya bukan obrolan warung kopi, tapi soal rudal, jet tempur, dan strategi global. Salah terjemah sedikit saja bisa jadi trending topik internasional. Ketika Trump menyebut soal pengaruh Rusia di berbagai kawasan, Putin menanggapinya dengan nada datar, tapi setiap kata terdengar seperti kode rahasia. Para penasihat di samping mereka sibuk menunduk ke dokumen, seolah mencari jawaban cepat, padahal dalam hati mungkin sama-sama tegangnya. Sesekali, terdengar bunyi batuk kecil dari salah satu staf. Dan anehnya, suara itu langsung bikin semua orang menoleh, karena suasananya benar-benar sunyi. Bahkan, mungkin jarum jatuh pun bisa terdengar. Di atas meja, jari Trump mengetuk-ngetuk permukaan kayu mengkilap itu, sedangkan Putin hanya menyilangkan tangan di depan dada. Ekspresi yang membuat wartawan politik di luar ruangan semakin penasaran. Apakah ini pertanda ketidaksetujuan atau hanya gaya duduk khas Rusia? Sementara itu, di luar gedung, pasukan pengamanan masih berjaga ketat. Helikopter berputar di udara, barisan kendaraan taktis tetap siaga, dan para jurnalis berdesakan mencari bocoran berita. Di tengah suasana serius yang hampir bikin semua orang menahan napas, tiba-tiba ada kejadian kecil yang tak terduga. Seorang staf tanpa sengaja menjatuhkan pulpen di lantai. Suaranya tik. Memang pelan, tapi karena ruangan itu hening sekali, semua kepala langsung menoleh seketika. Trump sempat berhenti bicara, lalu menoleh dengan ekspresi heran. Putin, yang tadinya memasang wajah serius bak patung es Rusia, justru tersenyum tipis. Senyum itu seketika membuat suasana yang tadi tegang berubah jadi agak lebih santai. Bahkan beberapa penasihat yang duduk di belakang sampai kelihatan lega. Trump kemudian melontarkan satu komentar singkat dengan gaya bercandanya yang khas. Para penerjemah tentu langsung panik menerjemahkan candaan itu secepat mungkin, khawatir maksudnya jadi salah arti. Untungnya, begitu terjemahan keluar, Putin malah mengangguk sambil tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, suasana di ruangan itu terdengar suara tawa kecil. Sekilas, ketegangan yang tadinya menggantung di udara seperti awan badai, mulai buyar perlahan. Gelas air yang tadinya hanya disentuh sekali, kini mulai kembali diangkat oleh kedua presiden. Mereka saling melirik, bukan lagi seperti lawan debat yang keras kepala, melainkan dua orang yang sama-sama sadar bahwa dunia sedang menunggu keputusan mereka. Di luar ruangan, wartawan yang hanya bisa menebak-nebak dari ekspresi wajah saat pintu sesekali terbuka, mulai berspekulasi. Apakah suasananya menegang atau malah cair?
Mereka bahkan memperhatikan detail sekecil senyum Putin atau gerakan tangan Trump untuk dianalisis panjang lebar di layar televisi. Dan di dalam ruangan itu, meskipun ketegangan belum sepenuhnya hilang, percakapan mulai berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Sesekali Trump mencondongkan tubuhnya ke depan, Putin balas mengangguk perlahan, lalu mereka sama-sama kembali merujuk pada catatan di meja. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.